Allah berikan kepadanya kerajaan yang tidak akan pernah diberikan kepada manusia yang datang selanjutnya. Bicara pesawat, pesawat itu butuh lapangan terbang, butuh landasan. Nabi Sulaiman Allah kasih angin yang perjalanannya di pagi hari itu perjalanan 1 bulan naik onta. Allah berikan kepada Nabi Sulaiman kemampuan untuk menundukkan bangsa jin dan binatang-binatang. Tapi ketika mendapatkan nikmat itu, apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi. Ini karunia dari Tuhanku. Enggak ada pernyataan ini karena usahaku, ini karena perjuanganku, ini karena kerja kerasku, ini karena banting tulangku, enggak ada. Yang diingat adalah Tuhannya, Allah Jalla Jalaluhu. Beda sama Qarun. Kita tahu Qarun Allah berikan kepadanya kekayaan yang entah mungkin sampai hari kiamat gak ada yang punya harta kayak hartanya Qarun. Sekarang orang kaya itu punya angka cuma. Angka di rekening doang. Kalau mau ditarik semuanya juga mau ditaruh di mana sama dia. Sedangkan Qarun Allah berikan kepadanya harta yang berlimpah ruah. Ada gudang-gudang isinya emas-emas semuanya. Ketika Qarun disuruh berbagi dengan harta yang dia miliki, apa kata Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku nih dikasih harta seperti ini karena ilmu yang diberikan kepada aku. Dia berpikir sudah terserah aku. Karena banyak orang yang Allah berikan kekayaan kepadanya, dia berpikir terserah dia hidup ini. Mau dia. Dia mau pakai apa lah, dia yang kerja, dia yang dapat itu harta. Apa yang terjadi sama Qarun? Setiap orang menemukan harta yang terpendam, mereka ingat sama Qarun. Harta karun. Padahal nggak ada hartanya Qarun. Allah tenggelamkan dia bersama harta dan rumahnya. Maka ahibati fillah, hendaklah kita semua bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Banyak-banyak mengucapkan Alhamdulillah. Kemarin sebulan penuh kita puasa di bulan Ramadan. Dan Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya puasa. Emak-emak yang masih punya utang jangan lupa bayar utangnya. Emak-emak yang punya utang waktu SMA mungkin sudah lupa sama utangnya, tapi dicatat sama Allah Azza wa Jalla. Bapak-bapak juga yang punya utang. Utang sama manusia, manusia kadang kala lupa. Kita datang kepada dia mau bayar utang, aku duwe utang. Piro, 1 juta bina. Kapan yo? Lali aku. Tapi sama Allah nggak ada. Semua dicatat. Semua diingat dan semua akan mendapatkan balasan. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah. Bicara menata hati setelah Ramadan. Siapa yang nggak punya masalah di sini, jemaah? Ana kalau lihat wajah-wajahnya ini ono wajah sing ruwet kayak. Siapa yang tadi habis berantem sama istrinya waktu datang ke sini? Kasih hadiah. Nah, ada?
Jamaah rahimakumullah. Oh, tadi malam, waktu pagi sudah ndak. Semua orang itu ingin bahagia. Semua orang itu ingin hidup penuh dengan kedamaian dan ketentraman. Yang tertawa belum tentu berbahagia. Betul. Kadangkala dari ketawanya kelihatan susah. Oh, delok guyune ae ketok susah. Dan ada orang yang diem. Kita lihat ada orang diem datang ya, tapi kelihatan wong iki seneng urip. Ada cahaya yang memancar dari wajahnya. Dan cahaya itu bermula dari hatinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, di dalam tubuh manusia itu ada sebuah organ. Kalau organ ini sehat, organ ini benar, maka semuanya jadi baik. Tapi kalau organ itu sakit, apalagi rusak, semua jadi rusak. Apa organ itu? Apa jemaah? Jantung. Jantung. Bahasa Arabnya itu al-qalbu. Yang diterjemahkan di bahasa Indonesia hati. Padahal sebenarnya jantung. Orang kalau loro hati pegang mana? Aduh, loro hati. Jantung yang dia pegang. Iya, memang jantung ini yang dia punya tugas sangat besar sekali tugas dia dalam tubuh kita. Orang kalau sudah jantungnya sakit, biasanya sampai mati minum obat. Anak punya sepupu, dia cerita, dia sempat kena serangan jantung, pasang ring kata dia, entah mungkin 10-15 tahun yang lalu. Dia mengatakan, sekarang Ustadz, anak kemana-mana bawa tas isinya obat. Loro wong iki. Cuma kebanyakan kita itu peduli sama penampilan. Emak-emak nih, emak-emak itu lebih sering memandang wajahnya apa lebih sering memandang hatinya. Nah, di mana-mana bercermin, sampai di spion. Kadangkala mobilnya orang ini turun dari mobilnya, ternyata mobil sebelah kacanya kayak cermin jemaah. Itu sih didelok raine iki. Dia bingung, dia takut kelihatan nggak sempurna. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Allah itu pencipta langit dan bumi ini. Dia tidak melihat kepada rupa kalian. Tidak melihat kepada harta kalian. Beda ya, manusia itu kalau melihat orang biasanya dari rupa dan hartanya. Didelok, gawe jam apa? Larang jame. Sepatu nih dilihat, sepatu nih ku 40 juta. Mobilnya dilihat. Makanya kita lihat, kalau ada seorang pemuda ngelamar seorang perempuan, naik sepeda motor, naik Beat, ngelamar. Habis gitu, ada satu pemuda lain ngelamar, naik sing tipis-tipis itu jemaah. Kira-kira sing diterima sing endi? Yang tipis. Karena yang dilihat itu oleh manusia harta dan penampilan. Walakin Allah yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Yang dilihat sama Allah itu hati kalian. Yang dilihat itu hatinya dan amal perbuatan kalian. Cuma ya itulah manusia. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan khairun nas, orang yang terbaik.
Menurut kita orang yang terbaik itu siapa? Di dunia ini selalu ada lomba mungkin ya. Kalau di Surabaya ada lomba Ning dan Cak. Cak dan Ning ya. Cak dan Ning. Kalau di dunia ada Miss Universe. Kalau di grupnya Pajero ono apa? Sing paling apik apa nih? Bani. Iya, semua orang tuh punya standar. Orang terbaik itu seperti apa? Perempuan melihat, oh iki loh wanita paling apik. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan khairun nas. Siapa yang namanya khairun nas di sini? Oh no. Kita kadang-kadang punya teman namanya khairun nas. Ini nama yang ada pujian di dalamnya. Manusia yang terbaik. Kalau perempuan namanya biasanya khairun nisa. Khairun nisa. Siapa khairun nas? Kata Nabi SAW, khairun nas dzul qalbil mahmum wal lisani sadiq. Sebaik-baiknya manusia itu adalah yang memiliki hati, yang memiliki jantung yang mahmum. Wal lisan as-sadiq, dan lisan yang jujur. Itu orang yang terbaik. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau orang yang jujur kita tahu. Karena orang yang jujur ini, ya dengan pengalaman kita tahu fulan, ya Allah fulan. Lek cerita, ojo dipercaya kabeh. Ada, kita punya sohib, ketahuan fulan ya inti ambil 20% lah, sisanya hayalan biasanya. Ada orang seperti itu. Kita bermuamalah urusan harta ketahuan orang-orang yang bohong. Sedangkan hati al-mahmum ini apa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, huwa taqi. Hati yang mahmum adalah hatinya orang yang bertakwa. An-naqi, yang bersih. Bersih dari apa? Kalau orang jantungnya sehat itu nggak ada penyumbatan ya dalamnya ya, pompa jantungnya sehat, tidak ada masalah. Ini orang nggak ada dosa di dalam hatinya. Wala baghya wala hasad, nggak ada kedoliman di dalam hatinya, dan tidak ada iri dan dengki. Makanya kalau bicara menjaga hati itu salah satunya menjaga dari dosa. Dosa hati ini beda dengan dosa fisik. Kadang-kala sebagian kita merasa enggak, alhamdulillah Ustaz, ana enggak berzina, ana tidak mencuri, ana tidak korupsi. Oh, dia sebutkan dosa-dosa yang tidak dia kerjakan. Tapi ternyata dalam hati dia ada suudzon sama Allah. Itu amalan hati. Dia berburuk sangka sama Allah. Dia tidak menerima takdir Allah. Dia ada iri dan hasad dalam hatinya. Maka berapa banyak orang yang berpikiran Allah itu zalim sama dia. Ustaz, ya apa Ustaz? Ana ini sudah sholat, ana ini sudah tahajud, ana ini sudah puasa sunnah. Masa ana dikasih balak seperti ini sama Allah Azza wa Jal? Mungkin dia nggak ngomong, tapi dalam hatinya ada seperti kekecewaan kepada Allah. Pantas kecewa sama Allah teman. Mama, ya ini masalah hati. Nabi Ayub, kita tahu Nabi Ayub, dia sempat jadi orang kaya ya. Kaya tidak mufakat sudah, punya anak banyak, dihormatin sama orang, seorang nabi kaya raya. Kita lihatlah masyarakat itu tadi memandang kepada harta, memandang kepada penampilan. Subhanallah, hartanya Allah habiskan,
anaknya Allah matikan, penampilannya Allah rusak. Nabi Ayub. Orang nggak mau dekat sama Nabi Ayub karena dikasih penyakit kulit. Orang kalau penyakit jantung kita bisa kumpul. Coba ada salah satu punya penyakit kulit di sebelah kita, kita menjauh. Kadang kala kita sholat ya, tahu-tahu ketika ruku dilihat kaki yang di sebelah kita, loh korengan ternyata. Kita wis kepingin mindah kaki kita jemaah. Ini Nabi. Artinya orang yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih bala seperti itu. Berapa tahun jemaah? 18 tahun. Kita lihat hatinya Nabi Ayub ya. Bagaimana kalau penampilannya sudah nggak bisa, hartanya udah sentek. Ketika sudah 18 tahun istrinya ngomong, "Bang, engkau apa nggak minta sama Allah supaya diangkat penyakitnya, supaya dikasih harta?" Nabi Ayub tanya, "Istriku, berapa tahun kita hidup seneng? Berapa tahun kita hidup seneng?" Kata istrinya 70 tahun kasih seneng. Ini kasih penyakit berapa tahun? Ya baru 18 tahun. 18 tahun. Kata Nabi Ayub, enggak lah, nanti anak baru mau berdoa kalau sudah 70 tahun. Kalau sudah impas anak mau berdoa. Tapi akhirnya Nabi Ayub berdoa sebelum 70 tahun. Karena ada orang yang beranggapan, oh iki dikei musibah gara-gara dosa. Kita kan kalau lihat teman kena musibah apa kata kita? Ake dosa nih. Bayangin jangan. Dan kita berpikir kalau orang itu rezekinya lancar, hartanya bertambah banyak, oh berarti orang yang taat sama Allah. Enggak jemaah. Bukan itu ukurannya. Makanya kadang-kadang kita ngelihat ada orang nggak pernah sholat, ya kerjaannya nggak bener, tambah soge. Ada yang setiap azan di soft pertama, ya tetap miskin, mati tidak duwe omah. Kan kita lihat seperti itu. Enggak, akhirnya Nabi Ayub berdoa. Sapa buat bapak-bapak, hadiahnya ada. Nah, apa doanya Nabi Ayub? Siapa yang hafal? Bapak-bapak, bapak-bapak. Nah, bapak-bapak, angkat tangan yang mau baca doa. Kayaknya enggak ada bapak-bapak. Ya, mama tadi yang angkat tangan. Silakan. Mana mic-nya? Ibu-ibu. Nah, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi anni masaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Masya Allah, apa artinya Ibu? Ya Allah, sesungguhnya hamba banyak melakukan dosa, namun dalam perjalanan ini hamba rasanya sudah tidak mampu untuk menjalaninya. Mungkin kurang lebihnya seperti itu Ustadz. Untuk itu Masya Allah. Ya kasih hadiahnya. Kurang lebih tapi banyak kurangnya tadi Ibu. Nah, kasih hadiahnya Ibu. Nah, mahibati fillah, Rabbi. Allah mengatakan wa Ayyub. Allah ceritakan dalam Al-Quran ya. Wa Ayyuba idznada rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Dan Ayub ketika dia menyeru Tuhannya, dia panggil Tuhannya mengatakan anni massani ad-dur, aku ini ya Allah disentuh sama penyakit ya Allah, disentuh sama bala. Enggak ngomong engkau yang kasih bala, enggak. Bagaimana seorang hamba benar-benar menghormati Tuhannya, dia mengatakan ya Allah engkau kasih bala sama aku, enggak. Anni masaniyaddur, ada keburukan yang menimpaku ya Allah, yang menyentuhku. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau yang paling pengasih di antara yang mengasihi. Ini kalau bicara hati,
Hati kita selalu harus berbaik sangka sama Allah. Allah itu lebih sayang sama kita daripada orang tua kita. Allah itu lebih sayang sama kita daripada pasangan hidup kita. Allah itu lebih sayang sama kita daripada anak-anak kita. Makanya ketika antum dikasih bala sama Allah, tetap Allah itu Arhamur Rahimin. Maka kita baca ya Arhamar Rahimin. Panggil Allah itu dengan nama-nama yang indah. Tapi ketika seorang hamba sudah kecewa sama Allah, merasa Allah mendolimi dia, dia lupa Allah kasih dua kaki sama dia. Dia lupa Allah kasih dua mata sama dia. Dia lupa Allah yang kasih otak dan akal sama dia. Kok berani-beraninya dia merasa kecewa sama Allah Azza wa Jalla? Padahal nikmat yang Allah berikan banyaknya. Nabi Ayub dalam kondisi 18 tahun hidup dalam penyakit, dikucilkan oleh masyarakat, tetap hatinya nggak berubah. Dia tetap mengatakan wa anta arhamur rahimin. Engkau yang paling pengasih di antara yang mengasihi. Maka di sini orang yang terbaik itu adalah orang yang lisannya jujur, yang hatinya terjaga. Terjaga dari dosa, terjaga dari suudzon, terjaga dari hasad, iri, dengki. Ngelihat sohibnya baru ganti Pajero, loro weteng. Kenapa kok bisa? Ada masalah di hati. Ana ingat ana punya adik, dia cerita, bang, aku ini tidak disopo baik tonggoku bang. Tidak disapa sama tetangganya. Dia punya tetangga, sering datang ke rumah, ketawa-ketawa, ngobrol. Kok setelah suaminya beli motor, itu tetangga lagi nggak senyum lagi. Setelah tetangganya beli motor yang sama, baru ketawa lagi. Ada penyakit. Terus tingkatan yang selanjutnya, siapa? Kata Nabi SAW, alladzi yashna'ud dunya wa yuhibbul akhirah. Tingkatan yang selanjutnya adalah orang yang benci sama dunia. Yang dia meremehkan dunia ini dan dia cinta sama akhirat. Jamaah, orang paling panjang umurnya sekarang di dunia ini berapa? Ada yang tahu? 100 berapa? 150? 175? Sedangkan satu hari di akhirat itu, kata Allah Azza wa Jalla, wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Tuhanmu itu seperti 1000 tahun dalam kehidupan kalian. Bayangin ya. Makanya orang paling kaya di dunia, dia kepingin kekal dan abadi, tapi nggak bisa. Makanya biasanya orang sukses itu mulai umur berapa? Nih teman-teman, sukses mulai umur biro 30, 40 ya, mulai sukses. Belum menikmati kesuksesannya, wis kena kolesterol, ya, asam urat, apa meneng? Syaraf kejepit. Wis banyak jemaah. Artinya ketika dia mau menikmatin harta, wis kayak penyakit ya Allah. Dan itulah kehidupan dunia jemaah. Makanya kalau kita cinta sama dunia, kita cinta sama tempat yang salah. Lo kok bisa antum cinta sama dunia? Lo nanti antum tinggalkan. Yang punya Apple siapa? Yang mati? Steve Jobs. Berapa hartanya ketika dia mati jemaah? Piro kira-kira? 2 T lebih kayak. 100 T lebih kayak. Bayangkan dia punya 100 T terus mati. Loh, gaya apa 100 T jemaah? Ditinggal sama dia. Maka kalau ada orang hatinya cinta sama dunia, maka salah dia. Contoh ya,
Bagaimana seorang laki-laki cinta sama pelacur dengan seorang pezina. Yang pezina ini, pelacur ini nanti ketemu sama fulan, ya kumpul sama fulan. Nanti fulan pergi kumpul sama orang lain. Fulan pergi kumpul sama orang lain. Fulan pergi. Seperti itu dunia ini. Dan dunia itu sudah menceraikan banyak laki-laki. Ditinggal. Maka ahibati fillah, bicara hati ini, maka hati ini wadah kebahagiaan. Emangnya yang bahagia itu cuma presiden? Enggak. Bisa jadi tukang sampah jemaah, yang tiap hari keliling di perumahan kita ngangkut sampah lebih berbahagia daripada presiden. Karena kebahagiaan itu sekali lagi bukan dengan penampilan. Apakah yang bahagia cuma yang cantik ibu-ibu? Lelek? Tidak ada perempuan jelek itu. Bapak-bapak ada perempuan jelek? Ada? Tidak ono. Perempuan itu semua cantik. Tapi ada yang pernah cantik. Ada yang sudah cantik. Taib, ada yang kurang cantik. Tapi semuanya bisa berbahagia. Karena kebahagiaan bukan dari wajahnya, tapi dari hatinya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan, Innallah inna lillahi ta'ala aniyatan min ahlil ardi. Allah itu punya wajah, punya wadah, punya tempat yang berada di penduduk bumi ini. Ada wadah yang Allah letakkan, milik Allah azza wa jalla. Wa aniyatu rabbikum qulubu ibadihi salihin. Dan wadah Tuhan kalian yang berada di penduduk bumi ini adalah hatinya orang-orang soleh. Makanya hatinya orang-orang soleh ini, itu yang Allah isi dengan kebahagiaan. Itu yang Allah isi dengan kedamaian. Gimana seorang wanita bisa berbahagia walaupun suaminya miskin. Suaminya pulang kerja ngomong sama istrinya, Dek, minta maaf Dek, aku di PHK. Apa kata istrinya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bang, kita tuh milik Allah bang, dan kita bakal kembali kepada Allah azza wa jalla. Kok bisa istri ngomong kayak gitu? Suaminya pulang kerja mengatakan, Dek, hari ini aku nggak dapat hasil sama sekali. Terus siapa? Makan apa ini? Nggak ono mas, cuma ada air. Ya sudah, diminum air. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kaya apa miskin? Jamaah, kaya apa miskin? Beliau pernah kaya dan pernah miskin. Beliau sering masuk ke rumah istri-istrinya. Tanya, ada yang bisa dimakan? Kata istrinya, nggak ada bang, cuma ada air. Ke rumah istri satunya lagi, ada yang bisa dimakan? Nggak ada, cuma air. Apa kata Nabi SAW? Idzan ana shaim, kalau gitu hari ini aku puasa. Bayangin, nggak ada makan, ya udah puasa. Puasa bukan hanya di bulan Ramadan. Sepanjang tahun kita boleh puasa. Kecuali Idul Fitri, Idul Adha dengan Ayyamut Tasyrik. Bas. Selain itu boleh kita puasa. Tapi Nabi pernah kaya. Ketika beliau punya harta, beliau berkorban 100 ekor onta. Kita kalau beli kambing biasanya cari kambing yang sing paling cili. Mana yang paling cili? Iki piro iki? Sing murah-murah sing digoleki. Sapi, ya sapi Madura lah. Yang mahal sapi apa namanya? Limusin ya apa dandalah kata dia. Tapi kalau beli mobil cari yang paling bagus. Kita lihat ketika dikasih harta yang dia pikirkan adalah dunia,
Nabi SAW ketika dikasih harta yang beliau pikirkan akhiratnya. Beliau berkorban 100 ekor onta. Beliau sembelih sendiri 63 ekor. Maka coba lihat, kita ini bagaimana menyikapi kehidupan ini. Ketika Allah berikan kepada kita nikmat dunia, apa yang kita pikirkan? Ketika Allah berikan cobaan kita jadi miskin, apa yang ada dalam hati kita? Ahibati fillah, dalam kehidupan ini kita kadang-kala punya masalah. Masalah sama orang tua. Kadang-kala ada sebagian kita yang pernah kecewa sama orang tuanya. Dia mengatakan, Ustadz, abah ana zalim, Ustadz. Abah ana menceraikan ibu ana dan ana hidup bersama ibu, Ustadz. Abah ana nggak pernah ngasih nafkah sama ana, Ustadz. Sekarang ketika ana sukses, abah ana datang ke ana, Ustadz. Kadangkala kita ingin balas dendam. Ingat, engkau punya kewajiban berbakti kepada orang tuamu walaupun orang tuanya kafir. Wajib berbakti sama orang. Ada sebagian yang mungkin ibunya dulu gara-gara diceraikan sama bapaknya, punya anak, anaknya dikasihkan ke orang. Anaknya dipelihara oleh pamannya, oleh bibinya. Kemudian ketika anaknya sudah besar, sukses, nih anak nggak pernah mencari tahu tentang bapaknya, nggak pernah mencari tahu tentang ibunya. Kenapa? Karena dia loro hati, dia sakit hati, dan insya Allah banyak di antara kita yang pernah sakit hati. Dan sakit hati itu ndak enak. Bayangin kalau kita bertemu dengan orang yang kita sakit hati sama dia. Umpamanya dia masuk lewat pintu itu, kita juga mau masuk lewat pintu itu. Terpaksa karena ada orang yang bikin sakit hati di pintu itu, masuk lewat pintu perempuan. Karena loro hati. Dan tidak akan pernah berbahagia ketika orang menyimpan dendam. Apalagi ini bapaknya, ini ibunya. Ingat, kewajiban berbakti kepada orang tua itu kewajiban mutlak. Selama orang tua tidak memerintahkan kepada kemaksiatan, kita wajib berbakti. Dan berbakti bisa dengan harta, berbakti bisa dengan berziarah. Kayak kemarin nih kita Idul Fitri. Bapak-bapak ke rumah orang tua apa ke rumah mertua? Ibu-ibu milih ke tempatnya bapak dan ibunya suami atau ke bapak dan ibunya sendiri? Ibu. Nah, atau bagi dua? Bapak-bapak gimana kalau mertuanya dua? Guyu-guyu bapak ibu. Nah, ke rumah mertua, ke rumah orang tua? Ke rumah orang tua. Ke rumah orang tua. Kita punya kewajiban berbakti kepada orang tua kita. Tadi walaupun orang tuanya zalim, tetap wajib berbakti. Walaupun orang tuanya pernah melupakan anaknya. Dan subhanallah, ana dapat pelajaran yang indah ibu. Dari seorang perempuan. Dia umroh kemarin, dia cerita sama suaminya, dia cerita, Ustadz, bapak ana menceraikan ibu ana ketika ana kelas 2 SD, kakak ana kelas 4 SD. Ustadz. Bapak ana nikah lagi dan punya keluarga sendiri. Kita Ustadz nggak pernah dikasih nafkah sama bapak. Ustadz. Alhamdulillah ibu Ustadz sampai jadi pembantu rumah tangga. Semua dilakoni sama ibu demi untuk anak-anaknya sukses. Dan ibu anak tidak pernah meninggalkan sholat malam. Sekarang ketika anak-anaknya sukses, sukses anak-anaknya ini. Perempuan dua ini sukses. Bapak anak menghubungi anak. Ada gula, ada semut.
Subhanallah, ibu ana Ustaz ngomong sama anak, nak kamu wajib berbakti sama bapak. Kamu bantu tolong bapak. Ini ibu nggak nyimpan dendam sama sekali. Nggak ada ibu anak. Tapi kami Ustaz nggak kuat Ustaz. Ibu anak pernah dizolimi sama bapak anak. Kita melihat KDRT yang dilakukan bapak kepada ibu. Apa yang harus anda lakukan? Lo nurut sama ibunya. Kalau ibunya menerima, ya sudah selesai lah. Hidup ini ujian dari Allah Azza wa Jalla. Dan kita akan selalu diuji. Nggak ada ceritanya orang itu keluar dari ruang ujian kemudian lulus. Kecuali ketika dia masuk surga Allah Azza wa Jalla. Yang bujangan kepingin kawin. Pikirnya kawin enak. Iya. Setelah dia nikah ternyata banyak masalah. Intervensi dari mertua, permasalahan sama ipar, permasalahan sama tetangga, kayak kepingin punya anak. Akhirnya Allah kasih anak, dikasih anak, ternyata anaknya berkebutuhan khusus. Ujian lagi. Maka nggak ada ceritanya keluar dari ujian. Seorang hamba itu tadi noto ati. Bagaimana dia menata hati? Yang pertama dia harus yakin bahwa Allah menciptakan dia bukan untuk bersenang-senang di muka bumi ini. Tidak. Bumi ini bukan tempat bersenang-senang. Bumi ini namanya Darul Bala. Negeri bala. Yang kaya diuji, yang miskin diuji. Yang tua diuji, yang muda diuji. Ibu-ibu capek ngurusi anaknya. Pikirnya anaknya nggak capek diurusin ibu-ibu. Kepingin iso ganti ibu deh. Mungkin dia mereka, ya Allah, ya kok kayak gini ibuku ya. Sang ibu melihat, nak, ya Allah nak, kok itu kok kurang ajar. Nak. Sama anaknya bosen sama ibunya bosen sama anaknya. Mau tukar sama anaknya tetangga. Itu ujian dari Allah Azza wa Jalla dan tidak akan pernah berhenti. Ketika kita punya keyakinan itu. Allah mengatakan i'lamu, ketahuilah, ini ada informasi dari Allah, ada pengumuman dari Allah. Apa pengumumannya? Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah kehidupan dunia ini hanya permainan. Hanya permainan. Hanya senda gurau. Antum lihat tuh, orang tahu-tahu orang nomor 1 di Surabaya. Kita dulu punya orang nomor 1 di Indonesia. Namanya Soekarno. Kemana Soekarno sekarang? Mati ternyata Bung Karno. Diganti Soeharto. 32 tahun menjabat, mau nikmatin jabatannya, kekuasaannya. Kemana sekarang? Mati ternyata. Mari wis. Hanya permainan, antum lihat. Walahun, senda gurau, ketawa-ketawa, orang ini main-main. Mana yang kemarin ngelawak bikin ketawa orang banyak? Mati ternyata pula. Wazina, perhiasan kehidupan dunia ini. Ya kalau kita lihat perhiasan tadi, kita pakai pakaian yang bagus, mobil yang bagus, dan antum lihat ya. Bagaimana manusia itu dibohongin. Masya Allah, anda suruh berhenti kayaknya jemaah. 5 menit lagi. Bagaimana dibohongin dengan ya barang-barang yang dijual. Mobil baru lagi keluar, handphone baru lagi keluar orang dulu iPhone 6 jadi iPhone 7, iPhone 8, beli iPhone 8, iya beli, sampai iPhone 9 beli, 10 beli, 11 beli, 12 beli, 13 beli, iPhone 15 beli, tahu-tahu mati. Lu ditinggal HP-nya, ditinggal. Ini kehidupan dunia. Wa tafakhurum bainakum, berbangga-banggaan di antara kalian. Bangga dengan apa? Ya dengan harta biasanya. Bangga dengan jabatan, bangga dengan pekerjaannya. Kerja apa awakmu? Tuh, wis dak kerja. Nak kerja ndak. Lu tenanan ndak kerja ndak wis saiki wis. Turu-turuan wis. Ana keran di omah metu dhuwit. Enggak sret, metune dhuwit. Masyaallah.
Ada orang berbangga-banggaan. Wa takathurun fil amwali wal aulad. Dan banyak-banyakan anak sama harta. Makanya yang naik Pajero mau ndak bikin grup bareng sama yang naik Alia? Gelem jemaah? Oh, duduk kelas Ustaz. Duduk kelas. Loh iya jemaah. Ada kebanggaan itu. Hadza huwa penyakit jemaah. Subhanallah, betul. Berbangga-banggaan, bukan dilarang loh. Orang kaya nggak dilarang dalam Islam, nggak dilarang. Engkau mau jadi orang punya harta, punya mobil bagus nggak apa-apa, tapi tolong ditata hatinya. Jangan sampai engkau merasa lebih baik dari orang lain, merendahkan orang lain. Itu yang disebut kesombongan. Sombong itu namanya batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang. Sopoi. Itu kehidupan dunia. Kamatsali ghaitsin a'jabal kuffara nabatuhu. Kehidupan ini seperti air hujan. Hujan itu turun jamaah, kemudian menyirami sawah padi. Antum bisa ngelihat ya. Padi itu jadi hijau, kemudian tahu-tahu membesar, kemudian ada padi, ada isinya. Setelah itu jadi apa? Ketika dia sudah berisi, setelah dia banyak isinya, jadi apa? Kering kemudian. Dipanen tahu-tahu kering, dibakar sama penati. Itu kehidupan dunia. Wa fil akhirati adzabun syadid. Dan di akhirat itu ada azab yang pedih. Bagi orang-orang yang tidak taat sama Allah, maghfiratum minallahi wa ridwan, ada ampunan dan karunia dari Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah. Bicara tadi sakit hati kepada orang tua, sakit hati kepada anak, sakit hati kepada tetangga, sakit hati kepada kawan. Apa yang harus kita lakukan? Biasanya momentum Idul Fitri itu dikenal dengan momentum maaf memaafkan. Seharusnya orang minta maaf itu nggak nunggu Idul Fitri. Engkau aku njaluk sepuro oleh Idul Fitri. Loh enggak. Belum tentu kita itu hidup sampai Idul Fitri. Kita diperintahkan untuk minta maaf kapan kita berbuat salah. Tapi biasanya orang kalau baru disalahi, baru dizolimi, itu tidak mau memaafkan. Boleh nggak kita tidak memaafkan saudara kita? Boleh nggak kita tidak bertegur sapa sama saudara kita? Boleh nggak jamaah? Ibu-ibu, boleh nggak tidak bertegur sapa sama tonggonya? Boleh 3 hari. Boleh. Allah tahu manusia ini loro hati. Kalau hari itu dia disuruh bertegur sapa, ya enggak mau dia. Ketemu enggak salam. Diajak salaman enggak. Enggak apa-apa, 3 hari. Jadi ngobati hati itu 3 hari. Setelah hari keempat harus bertegur sapa. Kalau tidak, amalan ini enggak diterima. Maka jangan sampai antum puasa Ramadan. Alhamdulillah Ustaz, ana Ramadan sudah 20 kali. Umpamanya 20 tahun dia puasa Ramadan. Tapi ternyata dia tidak bertegur sapa sama temennya 20 tahun juga. Tidak diterima amalannya. Ditunggu orang, tunggu dulu, jangan diampuni dosa-dosa orang ini. Sampai kapan? Hatta yastoliha, sampai dia berbaikan sama temennya. Dan biasanya jamaah, sakit hati yang paling parah itu kalau yang mendolimin kita itu dulur dewi. Ya Allah Zat, iki jak tolong mendung. Nabi Yusuf didolimi sama siapa? Kakak-kakaknya. Dibuang sama kakaknya. Dijual sama kakaknya. Dipisahkan dari bapaknya. Ya apa perasaan anak kecil ya. Dijual,
dia tahu kakak-kakakku iki sing dolimi aku. Kemudian berpisah sama kakaknya puluhan tahun. Dibawa ke Mesir. Kemudian di penjara Mesir. Kemudian Allah berikan kedudukan kepada Nabi Yusuf. Datang kakak-kakaknya nih jamaah 10 orang nih. Tahu Nabi Yusuf, oh iki kakak-kakakku ini. Terakhir dibawa adiknya. Nanti datang lagi kakaknya. 10 orang dalam kondisi kakaknya dibawa Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kalau mau memenjarakan mereka masuk penjara semuanya. Ketika mereka datang, Nabi Yusuf ngomong, kalian ingat nggak apa yang kalian lakukan kepada Yusuf? Kakaknya melihat, engkau Yusuf, kata dia. Iya, kata dia. Bayangin, dalam kondisi adik yang disakiti sama kakaknya, kata adiknya, nggak usah khawatir kak. Sudahlah, nggak ada celaan buat kalian. Semoga Allah ampuni yang lalu. Mampu nggak kita seperti itu coba? Oh, iku kan Nabi Ustaz. Aku menungso biasa Ustaz. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Bayangkan ya, ketika hidup di Mekah 13 tahun. Habis waktu anaknya. Tapi insyaallah cerita Nabi Muhammad SAW nanti kita lanjutkan selesai sholat zuhur. Karena kita mulainya memang telat tadi jemaah. Barakallahu fiik. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.